Selamat sore. Ya, sore. Silakan hening ya. Kita sudah masuk ke ini. Sebentar lagi mulai. Bapak Ibu, 1 menit lagi kita akan mulai ya. Bu Heti siap-siap ya. Halo, selamat sore. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Silakan Bu Heti. Selamat sore, Shalom. Salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali sore ini untuk mengikuti ibadat jam kerahiman dan doa koronka bersama Apostolat Kerahiman Ilahi Paroki Kristus Raja Medan. Dari buku harian Santa Faustina 1572. Aku mengingatkan engkau, putriku, setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 petang, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku, sambil menyembah dan memuliakannya. Mohonlah bantuannya yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab pada saat ini kerahimanku terbuka lebar bagi setiap jiwa. Pada jam ini, engkau dapat memperoleh segala sesuatu bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang lain yang engkau doakan. Inilah saat rahmat bagi seluruh dunia, saat kerahiman yang mengalahkan keadilan. Putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini. Asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak. Dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau, karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini.
Intensi doa 3 Desember 2022. 1. Untuk pertobatan seluruh dunia. Kedua, supaya kerahiman ilahi dikenal di seluruh dunia, sehingga semua orang akan memuji dan memuliakan kebajikan Tuhan Yesus. Ketiga, agar pesan Bapa Sri Paus untuk perdamaian dan kerukunan umat beragama didengar oleh seluruh dunia. Keempat, untuk lebih banyak lagi panggilan menjadi imam dan kehidupan beragama. Kelima, untuk semua para imam, biarawan, biarawati agar tetap setia pada iman. Yang keenam, semoga Allah berbelas kasih memberikan kekuatan dan rahmat kesembuhan buat saudara-saudari kami, Romo Harnasa Purba, SCJ, Elizabeth Chong Sin Kim, Rahim Ali, Haitung, Medianto, Sylvia Meskelim, Albertus Yuwono, Alexander Haniyudo Satria Saputrachan, Hanjaya Surya Saputrachan, Bernadette Hans Chan, Pastor Hamjani Simbolon, IT, Benedictus Teja Senjaya, Darmawan Lobian, Jessica, Feni, Clara, Redianto Nauli, Henitan Kosasi, Thomas Wandicia, Justus Wong, Dr. Felix H. Tandiono, Hendrik Antonius, David Siulan Hartini. Yang ketujuh, untuk ketentraman jiwa saudara-saudari kami, Elizabeth Vini Darman, Agustinus Parwana Chandra, Monica Limenta, Luisa Limenta, Lim Chun Hap, Ko Gyok Chun, Melchiades Hendro, Katarina Octavia, Suhendro Limurti, Benedicta Junita, Josephina Natio, Song Pao Ching, Lim Tuan Chiu, Alex Chan Bun Hian, Chan Kim Kiap, Ong Guat Nyo, Martinus Lee, Antonius Lee, Johannes Lee, Siti Helena, Kasim Sikok Chiang, Mikael Tan Eng Ho, Joseph Oikian Seng, Angel Berta Dahliawati Kosasi, Tioma Boru Sijabat, Lukas Chandra, Ana Wirawati, Lucina Chandra, Agatha Justi, Daniel Surya, Katarina Ida, Yakob Ciawi, Maria Chandrate, Yosef Chandrate, Veronica Chang, Lim Itiet, Petrus Liwengsang, Ana Gojanyo, Robert Lee Hwasin, Rita Martina Gunadi, Tia Bunti, Tan Chu Eng, Ricky, Adriana Gosuyat, Marianti Bun, Tan Kim An, Martalinda Lim Kui Ing, Tia King Chuan, Haryanto Tia, Haris, Andreas Wangsa Putra, Haryanto Aciang, Angeline, Yohanes, Michael, Susanto Asyung, Indun Sri Purwati, Chua Ho Seng, Lee Ban Lee, Paulus Loteksun, Rufina Lo Nyuk Kwan, Elias Loteksin, Salek Natalia Lorencia, Mika Riki Sanjaya, Rufinus Judrin, Agustin Kencana, Albert, Lim Tianjin, Ong Gyok Chu, Lim Fong Eng, Lai Guan Li Anthony, Lim Kin Tiong, Chandra Wijaya, Miles Tan Yong, Tan Li Chin, Johnny, Tan Sehan, Alexander Swendi. Untuk intensi lainnya, satu, untuk kita semua yang mengikuti doa bersama saat ini, semoga dilimpahi berkat kesehatan, tetap setia dalam doa dan pelayanan. Mohon diberi kelancaran untuk penjualan rumah di Yogyakarta dan tanah di Depok Sawangan, untuk karya kasih dan penyembuhan seluruh keluarga yang sakit. Mohon Tuhan Yesus dan Roh Kudus melindungi dan membimbing kuliah Vanessa Gabriela. Mohon Ruko Asia Megamas cepat tersewa. Untuk intensi pribadi kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. Inilah wujud-wujud doa yang kita persembahkan melalui jasa putramu yang tersuci di kayu salib. Bapak Ibu, mari kita segera mulai doa jalan salib kita dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan salib singkat kita akan dibawakan oleh Ibu Paulina dan Ibu Lucy NH. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku.
karena hanya akan Tuhan aku yakin selalu, karena Tuhan, Tuhan saja sungguh-sungguh Bapakku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhanku ku serahkan hidupku. Karena hanya pada Tuhan ada kasih setia sejak dulu terus berlangsung. Kasih Tuhan yang kekal. Dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhanku ku serahkan hidupku. Peganglah salib di tangan, lalu ciumlah luka-luka Yesus sambil berdoa. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami masuk ke dalam misteri sengsara-Mu, cermin kerahiman-Mu. Bunda Maria, jadilah penuntun kami selama jalan salib ini. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus, tolonglah aku diam ketika orang lain menghakimi aku secara tidak adil. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Derita yang sedang mendekati aku, kupersatukan dengan derita-Mu, ya Yesus. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Tolonglah aku bangkit, ya Yesus, ketika aku tertekan oleh beban hidup ini, supaya tergenapilah kehendak-Mu dalam diriku dan melalui aku. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Aku berharap, ya Yesus, bahwa kasih Bunda-Mu yang bundaku pula akan menolong aku di jalan salib kehidupan ini. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian kelima,
Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Aku berterima kasih kepadamu, Yesus, karena Engkau mengizinkan manusia, termasuk diriku, ikut serta dalam karya penyelamatan Allah. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Aku memerlukan keberanian, kasih, ya Yesus, untuk mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Aku lemah, ya Yesus, dan Engkau sungguh mengetahuinya. Ulurkanlah tanganmu, supaya aku tidak patah semangat di jalan salib kehidupan ini. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-8. Yesus ditangisi para perempuan Yerusalem. Yesus, ajarilah aku lebih memikirkan derita orang lain yang sungguh memerlukan penghiburan dan pertolongan. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus yang berbelas kasih, izinkanlah aku melewati saat-saat tersulit hidup ini dalam persatuan denganmu yang bersengsara. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus, kenakanlah padaku pakaian kasih-Mu pada saat aku kelak akan menghadap Bapamu dalam keadaanku yang sesungguhnya. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Sekarang juga, ya Yesus, aku mempersatukan diri denganmu lewat luka-lukamu, supaya aku berada bersamamu sepanjang segala masa. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Yesus, aku mempersatukan hidup dan kematianku dengan kurban kasih-Mu.
Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Melalui hati Maria, bundamu, ya Yesus, kupercayakan diriku bersamamu kepada Bapa, kini dan selamanya. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Aku tahu, ya Yesus, bahwa jalan hidupku pun akan berakhir. Aku merindukan dan mohon supaya rumah Bapamu menjadi rumahku pula. Terima kasih, ya Yesus. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Yesus, Juru Selamat kami, terima kasih atas segala rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami lewat jalan salib ini. Yesus, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bunda Maria, doakanlah kami yang berdosa ini. Peganglah salib, lalu ciumlah luka-luka Yesus sambil berdoa. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, aku cinta padamu. Bapak Ibu, sungguh karunia yang luar biasa ya. Tadi kita sudah diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bersama-sama Yesus di jam sengsaranya. Semoga kita juga bisa memanggul salib kita dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, mohon buka kamera karena Pak Andreas tadi pesan mau buat dokumentasi foto dulu untuk kita sebelum kita ke sesi selanjutnya. Ya, benar. Makasih Bu Heti, Bapak Ibu. Saya sendiri dulu, Pak. Ya, mohon izin dibuka kameranya ya, sebentar saja. Oke, ini banyak yang nggak buka. 1, 2, 3. Halaman 2 ya. Ini ada halaman 2 ya kayaknya. Satu lagi. Ini tutup semua nih yang satu lagi. 1, 2, 3. Ya, makasih Bu Heti. Ya, kalau berkenan mungkin yang sudah buka nggak usah tutup dulu kali ya, karena supaya kita mau sama-sama dengan Bu Esther nih, nemenin Bu Esther. Sebentar ya. Kita dengar renungan yang selanjutnya. Bu Esther mau share screen, Bu Esther? Nggak ada, Pak Andreas. Tidak ya? Baik. Nggak ada. Temanya tadi apa ya? Saya termis nih. Mungkin Bu Esther aja, silakan Bu Esther. Ya, jadi salam kerahiman dulu buat semuanya. Tadi kita sudah lakukan jalan salib ya, seperti yang Yesus minta di diary nomor 1572. Dari jalan salib tadi, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk merenungkan atau menggali salah satu jalan salib tersebut, yaitu perhentian ke-5. Di mana di perhentian ke-5, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kalau kita ikuti perjalanan jalan salibnya Yesus, mulai dari perhentian pertama ya, Yesus dijatuhi hukuman mati. Hukuman yang Yesus terima di sepanjang perjalanan itu, dia sudah terima, dia sudah mengalami cambuk, didorong, ditendang, diludahi, dihina, banyak hal dia sudah alami itu. Dan kalau Bapak Ibu tahu,
cambuknya itu terdiri dari sesuatu yang sifatnya mengait, sehingga pada waktu cambuk itu kena tubuh, maka ada daging dari tubuhnya Yesus yang ikut ketarik. Nah, kejadian ini dilihat juga oleh para serdadu di sana. Para serdadu khawatir Yesus tidak bisa menyelesaikan perjalanannya menuju Golgota. Bukan kasihan sama Yesus, bukan kasihan ya, tapi dia khawatir kalau Yesus tiba-tiba jatuh dan mati, siapa yang akan memanggul salibnya Yesus dan Yesus sampai ke Golgota? Itu yang pertama. Kedua, serdadu ini bisa juga nanti disalahkan oleh pemerintah di sana sesuai dengan putusan Pontius Pilatus kan, bahwa Yesus itu harus dihukum mati dengan cara disalib. Dan yang mungkin kita sering nggak aware, nggak sadari, justru perjalanan Yesus di jalan salib tersebut menjadi suatu hiburan dalam tanda kutip, suatu parade, suatu tontonan untuk rakyat banyak di situ. Jadi kalau kita ingat misalnya ada demo ya, atau ya yang contoh yang gampang demo lah. Demo itu sebetulnya bukan hanya sekedar dia demo mengajukan satu tuntutan, tapi lebih ke arah juga dalam tanda kutip suatu penghiburan negatif untuk orang-orang yang melihat parade tersebut. Nah, ini kembali lagi kepada cerita Yesus. Jadi serdadu nggak mau pertunjukannya berakhir, nggak mau Yesusnya mati di tengah jalan, nggak mau juga perintahnya Pontius Pilatus tidak tercapai. Oleh sebab itu, bagaimana caranya serdadu mau melakukan sesuatu supaya tiga hal tadi tetap bisa dicapai. Nah, pada waktu melewati gerbang kota, di sana orang makin banyak ingin melihat siapa Yesus, atau ingin melihat siapa nih yang akan disalib, penjahat yang seperti apa yang akan disalib. Jadi semua orang berbondong-bondong mendekati iring-iringan Yesus dalam perjalanan menuju Golgota. Ada yang mencemooh, pasti. Syukurin. Masa bodoh. Tapi ada juga kelompok yang merasa kasihan sama Yesus. Tapi juga kelompok ini tidak berbuat apa-apa, dia hanya melihat perjalanan Yesus. Jadi ada dua kelompok. Begitu pula dalam hidup kita ya, hari-hari. Kalau kita mengalami kesusahan, ada yang masa bodoh, ada yang syukurin ya, tapi mungkin juga ada orang yang berempati, yang ikut sedih, ikut menderita. Nah, karena si serdadu takut Yesusnya mati di tengah jalan, maka dia melihat ada seorang pria. Jadi sama serdadu itu, pria itu ditarik tangannya. Ya mungkin bisa tangannya, bisa bajunya, pokoknya ditarik dengan paksa untuk mengangkat salibnya Yesus. Dan sekali lagi, bukan untuk menolong Yesus. Jadi bukan karena serdadu prihatin sama Yesus, terus Yesusnya dia tolong, bukan. Dia punya ketakutan-ketakutan yang tadi. Dan dia merasa perlu menyuruh orang yang lewat di sana untuk melaksanakan perintah dia untuk supaya tiga hal tadi tetap bisa dicapai. Jadi Simon pun waktu dipaksa oleh serdadu ditarik untuk memikul salib Yesus, bukan untuk bantu Yesus, tapi untuk supaya dia melaksanakan aturan dalam pemerintahan di sana. Jadi kita nih sama seperti warga negara yang harus nurut sama pemerintah. Nah, si Simon ini, kalau dia hanya sekedar lihat Yesus, Yesus siapa?
itu kan berdosa, itu kan orang berdosa berat. Kenapa saya harus bantuin orang yang berdosa berat? Tapi di sini Simon melaksanakan perintah serdadu untuk memikul salib hanya karena taat pada aturan yang ada di negara tersebut. Karena ada aturan, dia sebagai warga negara, maka dia panggul salib tersebut. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata di Markus 15 ayat 21, di sana disebutkan pria ini sebagai Simon dari Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus. Nanti saya balik ya ke ayat ini. Kenapa Lukas atau kenapa Markus menulis bahwa Simon dari Kirene ini adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Kalau tadi kita lihat di Lukas 23 ayat 26, yang tadi saya katakan, tentara itu kayak menarik tangan Simon atau memaksa Simon untuk memikul salib untuk melayani pemerintah, bukan untuk membela Yesus ya. Nah, Simon terpaksa memikul salib tersebut. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu ingat ke khotbah Yesus di bukit. Waktu Yesus khotbah di bukit tentang hukum kerajaan Allah ya, di Matius 5:41, di situ Yesus katakan begini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Itu nasihatnya Yesus. Dan ternyata Simon sudah melaksanakan firman tersebut. Kita sering baca firman ini. Kita juga sering dan dengar bolak-balik. Tapi pertanyaannya, apakah kita pernah praktek firman ini? Melalui kejadian Simon harus memikul salibnya Yesus, maka tanpa diduga Simon sudah melaksanakan perintah Yesus ini. Walaupun Simon tidak berharap, tapi melalui suatu kejadian, melalui suatu keterpaksaan, maka Simon sudah melaksanakan firman tersebut. Dan kalau kita melaksanakan firman tersebut, maka Tuhan senang karena kita pelaku firman. Dan dia akan memperoleh rahmat anugerah yang luar biasa. Kalau lihat lagi ceritanya ya, cerita. Simon itu ternyata disuruh memikul salibnya Yesus. Simon itu menarik, salib itu ditarik, ya, ditarik. Dan pada kenyataannya Yesus berjalan di depan, Simon menarik salibnya Yesus, jalan di belakangnya Yesus. Simon mengikuti Yesus, Simon jadi pengikut Yesus. Bahkan Simon berjalan di jalan setapak, jalan tapak demi tapak yang dilewati Yesus lebih dahulu. Atau bisa juga dikatakan Simon mengikuti langkah-langkah Yesus menuju kematiannya Yesus. Inilah yang tadi saya mau sebut. Melalui kisah Simon dari Kirene, kita menjadi tahu prinsip dari pemuridan. Karena ternyata secara harafiah, Simon memulai perjalanannya dengan Yesus. Kalau lihat tradisi orang Kristen ya, Markus bilang begini, dia sebut Simon ayah dari Alexander dan Rufus. Kenapa ya? Kenapa Markus menekankan dua nama anak dari Simon dari Kirene tersebut? Karena ternyata keduanya itu dikenal dalam komunitasnya sebagai orang-orang yang ya dikenal, orang-orang tahu itu anaknya dari Simon dari Kirene. Nah, di sini
kita juga belajar lagi satu hal. Karena Simon mengikuti langkah jejak kaki Yesus, ini menjadi contoh, menjadi teladan untuk anak-anaknya Simon. Simon memimpin jalan dari keluarganya. Iman Simon sebagai orang tua juga terbawa, terasakan dalam keluarga Simon. Dan pasti karena Simon pengikut Yesus, maka dia juga akan mengadakan suatu sarana di rumahnya bagi anak-anaknya supaya menjadi orang-orang yang kenal Tuhan, yang taat sama Tuhan. Lihat ya, kalau lihat dari rentetan ceritanya, Simon terpaksa karena sebagai warga negara harus ikut aturan negaranya, membantu, menolong, mengikuti perintah. Tapi karena dia menerima, suka nggak suka ya, tapi melalui suatu peristiwa, maka dia jadi pengikutnya Yesus. Dia melangkahkan kaki mengikuti Yesus, dan dalam perjalanan itu banyak hal yang sebetulnya juga didapat oleh Simon. Maka selanjutnya kita tahu Simon mengajar sesuatu kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga menjadi orang-orang yang dikenal di dalam komunitasnya, sehingga dengan jelas Markus menulis anaknya namanya Alexander dan Rufus. Nah, saya kembali ke cerita Yesus dan Simon dalam perjalanan jalan salib tersebut ya. Apakah pertanyaannya? Apakah di perhentian kelima Simon menolong Yesus, terus di perhentian keenam Yesus bertemu dengan Veronica, apakah Yesus sudah memanggul salib lagi atau masih ada Simon? Itu nanti kita bahas bersama ya. Tapi yang pasti waktu Yesus menghibur wanita Yerusalem yang menangisi dia, kalau kita perhatikan itu di peristiwa nomor 8. Di situ Simon juga belajar mendengarkan. Yesus dengan segala keberadaannya yang babak belur, dengan berdarah-darah, yang tadi saya bilang ya, cambuknya itu bisa mengkait dagingnya Yesus, dicabut, otomatis tubuhnya berlumuran darah. Bahkan di buku yang lain saya baca, bahkan tulang-tulangnya Yesus pun sampai kelihatan. Karena daging yang dicabut oleh cambuk tersebut. Bahkan saya baca lagi, jalan salib yang Yesus jalani itu, bawahnya itu sudah penuh dengan tetesan-tetesan darah, yang darahnya Yesus yang menetes dari sekujur tubuhnya. Tidak ada yang tidak luka. Salah satu bukti Yesus sekujur tubuhnya luka pada peristiwa kain kafan, di mana karena semua tubuhnya berdarah, maka tercetaklah dalam kain kafan tersebut tubuhnya Yesus dari kepala sampai kaki. Saya lanjut ya. Waktu Yesus ketemu sama wanita Yerusalem yang menangisi dia, Yesus bilang, kamu jangan nangisin saya, kamu tangisin dirimu sendiri, kamu tangisin anak-anakmu. Karena Yesus melihat mereka semua itu manusia-manusia yang berdosa, yang kalau tidak bertobat akan mengalami suatu masalah lagi. Jadi dengan nasihat itu Yesus mau mereka bertobat. Simon yang mengikuti Yesus pasti melihat semua peristiwa tersebut. Dan dia mendengarkan. Dia belajar lagi dari Yesus. Di mana walaupun Yesus sudah dengan keadaan yang babak belur, tapi dia bukan fokus kepada dirinya yang sakit, tapi dia tetap menghibur, mengingatkan orang-orang lain supaya bertobat. Karena dengan bertobat pasti mengalami sukacita dari Tuhan. Kita tahu ya, kepalanya dimahkotai duri. Jadi pasti juga darahnya bercucuran, menutupi matanya.
ada debu, ada air, ada darah, di mana matanya Yesus pun mungkin sudah sangat susah untuk buka mata ya, karena matanya penuh dengan darah dan peluh dan debu. Tapi ternyata dia tetap melihat dengan mata rohaninya bahwa kalau manusia tidak bertobat, maka kehidupan kekal nggak bisa didapatkan oleh orang-orang tersebut. Yesus setelah ketemu dengan wanita Yerusalem, dia terus berjalan kan? Itu baru perhentian yang ke-8. Yesus terus berjalan. Simon pun terus berjalan mengikuti Yesus. Dari orang yang terpaksa, ogah-ogahan barangkali, tapi dalam perjalanan itu dia menjadi orang yang bertumbuh rohaninya. Ya, dari 2 contoh tadi kan kita sudah lihat bagaimana sikap Yesus kepada para wanita Yerusalem yang ditemuinya. Dan dia tidak fokus pada diri dia sendiri, walaupun matanya mungkin sudah sangat tidak bisa melihat, tapi dia tetap punya hati untuk peduli pada orang lain, untuk memberi nasihat, untuk pertobatannya. Nanti mungkin kapan waktu bisa bahas lagi ya, kenapa Markus jelas-jelas menyebutkan nama dari Rufus dan Alexander. Tapi di sini saya mau bilang bahwa itu pasti nama yang penting dan ada sesuatu yang si pengarang Injil ini ingin ungkapkan. Contoh tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya siapa namanya? Nggak ada namanya. Karena mungkin si penulis Injil menganggap nggak penting. Yang penting adalah Lazarus, jadi ada namanya. Ini hanya sebagai salah satu contoh ya. Jadi Simon mengikuti jejak langkah Yesus dalam jalan salib Yesus. Simon otomatis tadi saya bilang ya, memimpin keluarganya juga untuk mengikuti Yesus. Kalau kita balik lagi ke cerita serdadu. Serdadu itu kan mau, tadi ada 3 hal ya, dan untuk supaya 3 hal itu tercapai, dia pakai Simon untuk menjadi bagian dari proses kematian Yesus. Dan yang kedua, serdadu itu happy karena ada korban yang bisa dipersembahkan, yang bisa membuat rakyat jelata di sana bersukacita. Nah, contoh kita ingat lagi zaman dulu ya, cerita gladiator, orang berkelahi sama orang, ditonton sama orang Romawi. Tujuannya ya untuk membuat rakyat di sana sukacita dengan pertunjukan-pertunjukan tersebut, termasuk juga pertunjukan Yesus dalam jalan salib tersebut. Tapi justru ini menjadi satu peringatan buat kita, menjadi proses pemuritan. Jadi proses pemuritan itu bukan saya sukarela, ya saya mau jadi muridnya Tuhan. Enggak. Melalui situasi, melalui keadaan, melalui masalah, melalui tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, disitulah sebetulnya terjadi proses pemuritan kalau kita mau melaksanakan apa yang Tuhan minta. Kesimpulannya, salib bukan kebetulan dalam hidup kita ya. Dalam hidup kita, salib itu bukan kebetulan, tapi salib adalah rencana keselamatan. Oleh sebab itu, kita sebagai devosan kerahiman, ikut Tuhan, Yesus bilang, pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Itu aja Pak Andreas. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Silakan Bu Hetty. Terima kasih Bu Esther. Saya tuh nggak sangka udah selesai. Saya berharap masih ada lagi tadi sebenarnya. Asik sekali. Katanya waktunya nggak boleh panjang-panjang. Ini saya buang 3 halaman. Karena Pak Andreas bilang pesannya 20 menit. Ini udah 20 menit belum? Ya, 20 ya. Pas Bu. Makasih. Ya. Luar biasa, luar biasa. Tadi kesimpulannya mungkin sedikit saja ya. Supaya untuk remind kita sendiri bahwa
salib itu bukan kebetulan, ya. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan ya, tapi sudah Rencana keselamatan. iya, sudah adalah rencana adalah rencana keselamatan. Dan pesan Yesus tadi, pikul salib, ikuti ya. Jadi Terima kasih, salib Bu. itu bukan Ya. suatu yang kebetulan ya dalam hidup orang Kristen, dalam hidup kita. Tapi salib itu adalah suatu rencana Tuhan untuk keselamatan. Ya. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Esther. Selanjutnya kita sambung dengan doa koronka yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Sulistia, puluhan pertama oleh Ibu Magdalena Lim, puluhan kedua oleh Ibu Victoria Susanto, puluhan ketiga oleh Ibu Mamik, puluhan keempat oleh Ibu Catherine Limenta, dan puluhan kelima oleh Ibu Suhana. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus, sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku, Engkau andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus, sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku, Engkau andalanku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Ibu Mami, untuk ini tunjukkanlah belas kasih-Mu ya, yang nomor 2 ya. Heni yang nomor 2. Maaf ya, Bu Magdalena, demi sengsara Yesus yang pedih, ini kita bacakan ya, tunjukkanlah belas kasih-Mu ya. Coba ulangi Bu Magdalena. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Terdengar? Ya, Ibu yang hitam, kami yang merah ya, Bu Magdalena. Oke. Silakan Bu Magda. Yang warna hitam, demi sengsara Yesus yang pedih. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Lanjut, Bu Magda. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, dipersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Bu Mami, silakan. tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus,
sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu demi sengsara Yesus yang demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh
dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudari Devosan sekalian, sekarang kita sampai pada sesi sharing iman. Pak Andreas, mungkin ada nama yang tadi sudah mengajukan ini
untuk mau sharing iman sore ini, atau kita tunggu dari teman-teman? Ya, Bapak Ibu, silakan, mungkin ada yang mau memberikan pengalaman rohaninya untuk memperkuat kita. Silakan. Singkat saja mungkin. Atau ingin bertanya apa yang disampaikan oleh Ibu Esterina tadi ya, sangat rupanya perhentian kelima itu kalau dijelaskan memang intinya di situ ya, tadi dijelaskan Ibu Esterina ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya boleh bertanya nggak ya? Ya, silakan Bu Eti. Ke Bu Esterina nih Bu. Tadi kesimpulannya adalah salib itu bukan kebetulan, tapi adalah rencana keselamatan. Dengan kata lain, kita harus menerima ya gitu ya, berarti ya Bu Esterina ya. Jadi tidak boleh dipertanyakan gitu mungkin ya. Nah, Seperti contohnya, itu, ya. contoh yang gampang, kita dalam pelayanan atau masuk dalam satu komunitas. Kan ada yang masuk komunitas itu awalnya memang tujuannya macam-macam, karena diajak teman, karena di rumahnya suntuk, karena mencari Tuhan, dan banyak hal ya, banyak alasan. Tapi dalam perjalanan ada juga yang mental, yang keluar dari komunitas tersebut. Alasannya mungkin di situ saya nggak suka, ada si A, ada si B, atau saya mau cari yang lebih nyaman buat saya mau cari teman-teman yang lebih oke. Sebetulnya dia sudah bukan murid Yesus. Karena di dalam hidup dalam Tuhan itu, pertama kita harus yakin tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau Tuhan sudah arahkan kita masuk ke dalam komunitas itu dengan cara apapun, diajak teman lah, dipaksa atau di apa, tapi sebetulnya itu sudah termasuk dalam satu rencana Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari Simon pun nggak mau disuruh manggul salib Yesus. Siapa Yesus, saya mungkin nggak kenal gitu ya. Tapi terima, itu yang menjadi satu syarat sebagai orang Kristen, muridnya Tuhan. Menerima, belajar menerima apa aja yang terjadi, dan dalam tanda kutip kalau kita lihat firman Tuhan, selalu bersyukur. Tuhan itu selalu minta kita untuk bersyukur selalu, bersyukur senantiasa. Jadi beban salib apapun yang kita terima, ya misalnya masuk dalam komunitas, ketemu sama orang yang nyebelin, ketemu sama orang yang sering menghina kita, ketemu sama orang yang mengucilkan atau melecehkan kita, itu menjadi bagian daripada salib kita yang harus kita tanggung. Nah, kita yang harus dilakukan adalah ikut Yesus kan? Firman Tuhan bilang apa? Sama seperti si Simon. Dia terpaksa panggul salib, tapi dia sebetulnya masuk ke dalam satu keberuntungan ya, saya bilang. Dia menjadi pelaku firman. Yesus bilang, kalau ada orang ngajak kamu jalan 1 mil, kamu jalan sama dia 2 mil. Nah, itulah sebetulnya keadaan yang harus dihadapi, tapi sama dia diterima. Coba kalau Simon bilang, saya nggak takut sama pemerintah, masa bodoh, saya nggak peduli Yesus, pokoknya saya lari aja. Bisa, dia jadi buron lagi juga bisa. Nah, tapi yang dilakukan oleh Simon adalah dia nurut, dia taat. Makanya teman-teman yang masuk ke dalam komunitas, tidak ada komunitas yang memuaskan kita 100%. Bahkan kalau ada komunitas seperti itu, kalian harus keluar. Karena berarti kalian nggak bertumbuh. Hidup di dalam zona nyaman, kalian nggak dapat apa-apa. Justru masuklah ke komunitas yang penuh perjuangan. Mengampuni orang, memaklumi orang, memaafkan orang. Nah, di situ nanti waktu kita pulang ke rumah Tuhan, Tuhan tanya, berapa kali kamu sudah mengampuni orang? Kita bisa ngomong, si ini jahat, si itu jahat, tapi saya ampuni. Tapi kalau kita hidup di zona nyaman, semuanya happy, nggak pernah mengalami sesuatu, ya sama seperti bayi yang kalau nangis dikasih susu, selesai. Waktu mati nanti waktu Tuhan tanya, apa pengalaman pengampunan yang kamu lakukan? Nggak ada, karena semuanya baik. Itu. Jadi kalau mau ikut Tuhan, berani pikul salib. Dan tadi kesimpulannya, salib itu bukan kebetulan. Jadi buat teman-teman semua,
salib itu bukan kebetulan buat orang Kristen, tapi salib adalah salah satu cara kita mencapai keselamatan. Baik, luar biasa, Bu Esther. Iya. Terima Silakan kasih. bertanya lagi. Silakan, ada yang mau bertanya? Itu tadi apa namanya? Atau siapa Ayatnya tadi Markus berapa ya? Itu saya ada taruh di screen, di chat. Markus itu ada itu. Markus 15 ayat 21. Itu untuk yang 2 mil 1 mil atau untuk yang Kalau Alexander sama Rufus? yang 2 mil itu Matius 5:41. Matius 5:41. Itu ada di Terus chat. kalau- Ada di chat. Oh, Saya ada buat. ya? Yang Ada. Baca di Alexander chat. Rufus ada ya di situ. Iya, silakan baca di chat. Itu di Markus 15:21 ada Ya. yang sebutkan Alexander Rufus. Ya. Markus 15:21. Oke, thank you. Ya. Saya mau bertanya dengan Ibu Esther dari Ya, Haitung. boleh Pak. Silakan, Bro. Ibu Esther, seandainya kita di dalam apa itu kelompok itu gontok-gontokan terus, ribut-ribut terus, apakah kita mesti terus bertahan? Sebagai salib kata Ibu tadi ya. Nah, makanya tujuan kita mencari Tuhan atau masuk kelompok itu apa tujuannya, Pak? Jadi kalau di dalam komunitas itu atau di dalam kelompok itu ada geng, ada gontok-gontokan. Kalau Bapak tanya sama saya, kalau Bapak bisa bertahan, Bapak bertahan. Doakan mereka, Pak. Karena pasti ada satu yang nggak ada Roh Kudusnya, makanya jadi ngaco. Tapi siapa yang ada Roh Kudus, siapa yang enggak kan kita nggak tahu, Pak. Tapi kalau Bapak sudah masuk ke dalam komunitas itu, mungkin Tuhan mau pakai Bapak sebagai penyelamat di dalam komunitas tersebut. Karena kalau orang ribut ya, orang gontok-gontokan, itu pasti yang terjadi adalah bukan kehendak Tuhan. Pasti ada egois dari dua orang ini, makanya terjadilah keributan seperti itu. Tapi kalau Bapak ada di situ, justru jadilah sebagai pendamai, jadilah sebagai penengah. Atau kalau ributnya sama Bapak harus juga rendah hati untuk mengevaluasi. Kenapa orang nggak setuju sama pendapat saya? Apakah saya memaksakan kehendak? Apakah saya enggak mendengarkan pendapat orang lain? Apakah ya banyak hal yang bisa dievaluasi. Tapi hidup dalam komunitas seperti Suster Faustina, dia juga nggak hidup nyaman, Pak. Dimusuhin sama semua suster, dianggap orang gila, orang sinting, dianggap malas, tapi kan dia bertahan. Karena tujuan dia masuk komunitas, bukan hanya sekedar jadi biarawati. Dia mau melaksanakan firman Tuhan. Nah, tujuan Bapak juga masuk ke dalam komunitas itu apa? Kalau tujuannya untuk taat pada firman Tuhan, ya Tuhan bilang bertahan, coba belajar menerima teman-teman, atau mungkin Bapak dikasih pencerahan untuk melihat, nah itulah hidup, itulah manusia duniawi yang masih memikirkan dirinya sendiri, sehingga terjadilah hal seperti itu. Itu menjadi satu masukan juga buat kita, bahwa kita jangan jadi bagian dari mereka. Tapi yang penting ya, yang pasti harus diperhatikan, komunitas itu adalah komunitas yang resmi atau sah di dalam paroki. Jadi ada moderatornya, karena komunitas kerahiman itu bisa saja terbentuk tanpa moderator dalam tanda kutip. Kayak misalnya kita 4 orang, 5 orang berkumpul, terus ayo kita doa koronka, ayo kita jam kerahiman, bisa. Tapi ingat, hati-hati, itu komunitas bisa liar. Ya. Jadi kalau pegangan saya, komunitasnya harus masuk ke dalam komunitas yang minimal diketahui oleh romo paroki. Iya. Ya, benar sekali. Wah, untung Di ada Jakarta pertanyaan. juga ada, Pak. Iya. Untung ada pertanyaan Di ya, Jakarta Bu juga. Esther ya. Kenapa? Untung ada pertanyaan. Jadi kita makin ngerti ya. Ya, di Jakarta juga ada yang seperti itu. Karena contohnya ya, dia bilang, saya maunya gini. Nah, ada orang yang baru
dia sudah baca diary Suster Faustina, dia meluruskan bahwa menurut diary harusnya gini. Tapi yang lama bilang, saya nggak mau, pokoknya saya sudah nyaman, sudah terbiasa dengan cara yang lama. Yang baru kasih tahu terus, yang lama akhirnya, ayo kita pindah aja, bikin kelompok sendiri. Ya itu ya bebas-bebas saja sih. Tapi kalau Bapak ada di bagian itu, tetap harus melihat, bukan melihat pribadinya, bukan melihat orangnya, tapi yang dilihat adalah ajarannya. Jadi walaupun kelompok yang lama itu sudah lebih besar, sudah lebih dominan, sudah praktek doa koronka bertahun-tahun, tapi kalau beda dengan diary Faustina, berarti kelompok ini ada yang nggak benar. Apalagi terus dia membelot, bikin kelompok baru, ngumpul sendiri, orang baru yang mau ngebenerin itu malah ditinggalin, ya jelas kelompok yang lama menurut saya nggak betul ya. Ya, benar. Setuju. Ya. Yap. Ya. Saya kira cukup ya, mungkin dari sisi waktu Ya, juga ada. saya tambahkan sedikit ya sebelum penutup ya. Ya, boleh. Tadi apa yang disampaikan Bu Esterina memang kena ke hati kita ya, terutama yang kita benar-benar mau jadi devosan sejati ya. Memang pada saat masuk kerahiman ilahi, awalnya saya diajak-ajak sih sama teman, ya kan. Tapi lama-lama setelah saya pelajari, amati, ternyata saya makin mencintai gitu. Nah, jadi kalau sudah mencintai, disitulah ada kesempatan untuk kita belajar toleransi, belajar memaafkan. Pasti ada benturan ya di dalam satu organisasi, pasti ada teman yang kadang-kadang kita buat baik dia nggak suka, dia katakan kita sok alim, sok suci, sok apa ya kan. Ada banyak kali itu godaan, memang roh jahat memang ada, tetap ingin mengganggu orang-orang yang lagi serius untuk menjalin relasi dengan Tuhan ya. Jadi makanya kita di situ kita belajar. Tahu backgroundnya Pak Andreas zaman dulu ya. Wah, ini lagi pura-pura sok suci ini. Ya, memang ya, dia sok suci lah, inilah sok alim. Padahal jadi kalau kita keluar dari kerahiman ya berarti dia menang kan? Berarti kita kalah. Ya. Berarti betul yang dia bilang, padahal nggak betul. Ya kan? Dan yang betul-betul menang itu adalah si jahat, setan. Ya. Karena setan nggak suka kita masuk ke dalam kerahiman, memaklumi, toleransi ya. Jadi ingat Ibu, kalau keluar dari komunitas bukan menang, tapi kalian jadi anteknya setan, karena yang menang sebetulnya setan. Ya, benar Bu. Makasih ya Bu, sangat jelas. Ya. Cukuplah Bu Hetty, makasih. Iya. Jadi kayak naik kelas gitu ya, kalau kita bisa melalui kayak level up ya. Jadi naik kelas gitu. Oke, dari Pak Gunawan mungkin kalau ada yang mau disampaikan? Iya. Silakan Pak Gunawan. Pertama tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya, maka acara kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga pada sore hari ini saya mewakili Akip Kristus Raja mengucapkan selamat kepada Ibu Esterina yang baru terpilih menjadi Ketua KKI KAJ yang periode kedua, periode 2023 sampai 2026. Selamatnya Bu Esther ya. Semoga bisa membawa ini domba-dombamu ini ke arah yang lebih baik, khususnya untuk komunitas-komunitas dan devosan di KKI KAJ. Selamat Bu Esther. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Esther yang telah mengajarkan kita tentang salib itu adalah jalan menuju ke kekekalan. Ya, juga di Alkitab ada dicatat itu, berbahagialah kalau kamu mengalami penderitaan. Ayat lain juga disebut adalah suatu anugerah apabila kamu mengalami penderitaan. Jadi bagi kita itu adalah
tangis api bagi Tuhan itu adalah suatu kebahagiaan dan anugerah. Itu kalau kamu bisa mengalami penderitaan itu adalah anugerah. Anugerah, kalau dalam buku harian Faustina saya baca itu penderitaan-penderitaan itu memurnikan jiwa kita untuk menuju kepada kekekalan. Terima kasih Ibu Esther, itu sangat bagus sekali. Juga saya terima kasih Sama-sama. Jadi memang, kepada host dan jadi co-host. memang intinya, ya, Ya, Bu Esther. ya jadi memang intinya dalam melakukan jalan salib, kalau bisa ada sedikit waktu hening dan ya mungkin dapat pencerahan Tuhan mau bilang apa melalui peristiwa-peristiwa tertentu di dalam jalan salib. Ya, betul itu. Itu merenungkannya itu setiap perhentian lebih bagus daripada kalau kita membaca lewatin saja tuh tanpa merasakan apa-apa. Itu betul itu Bu ya, Bu Esther. Bagus. Terima kasih ya kepada MC kita Ibu Hetty yang telah memandu kita dari awal sampai akhir dengan baik. Juga terima kasih kepada host dan co-host, khususnya kepada Pak Andreas yang sebagai koordinator daripada AKIP KR ini. Terima kasih Pak Andreas. Makasih. Luar biasa. Juga semua co-host, khususnya juga yang bekerja di belakang layar, yaitu Ibu Lisi yang telah menyiapkan slide-slide yang telah kita saksikan bersama tadi, baik slide itu doa jalan salib ataupun doa koronka. Juga terima kasih kepada semua petugasnya, semua petugas koronka. Mungkin ada sedikit koreksi ya. Tadi di perpuluhan 1, 2, dan 4 itu ada mungkin kesalahpahaman atau kesalahan teknis. Mohon ini karena koronka ini adalah doa yang sangat powerful. Saya sangat suka, saya menghargai koronka. Jadi kita maunya lebih serius dan sungguh-sungguh mendoakannya supaya kita benar-benar mendapat rahmat daripada Tuhan. Dan juga itu di setiap komunitas itu caranya berbeda-beda. Ada yang mulai dari Bapak kami sampai akhir, ada yang sahut-sahutan, ada. Jadi mohon kalau yang sering-sering kita di komunitas lain, kita ikutilah latihan yang diadakan itu supaya kita sungguh-sungguh tahu, oh komunitas ini caranya begini. Setiap komunitas itu berbeda-beda. Jadi ingat itu cara doa koronkanya itu masing-masing tempat itu berbeda. Jadi kita lebih serius, fokus, konsentrasi supaya sungguh-sungguh kita bisa mendapatkan rahmat Tuhan dari doa koronka ini. Juga terima kasih juga kepada semua yang telah hadir, yang ikut berpartisipasi dalam acara sore hari ini. Kiranya kita semuanya akan mendapat rahmat daripada pengajaran dan doa ini. Juga mungkin kita bisa bertemu kembali ya, mungkin di 2 minggu yang akan datang. Nanti Pak Andreas tolong umumkan itu tanggal yang tepat kapan ya. Oke, terima kasih semuanya. Kiranya kita semuanya mendapat rahmat daripada Tuhan. Amin. Kembali kepada Pak Andreas. Ya. Saya lanjutkan, Bu Hetty. Ya, Pak Gun, makasih Pak Gun. Terutama Bu Esther, hari ini pencerahannya amat jelas dan amat mudah kita terima ya. Semoga dapat menjadi pedoman untuk hidup kita, terutama sebagai devosan ya. Makasih Bu Esther. Lalu semua petugas ya, bagus hari ini. Mungkin ada beberapa petugas yang pertama tadi itu Pak Gun karena latihannya terlambat masuk itu. Jadi dia mungkin tidak lihat ya. Jadi dia tadi ada salah. Tapi yang lain bagus kok. Gangguan signal yang lain mungkin. Lalu intensi doa yang kita sampaikan tadi, kita semua percaya bahwa intensi doa itu kita sampaikan dengan baik dan kita fokus kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita ya dari intensi doa tadi. Kita akan bertemu lagi. Tahun ini ada 1 kali lagi pertemuan tanggal 17 Desember. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. 17 Desember kita terakhir bertemu sampai kita jumpa tahun depan lagi. Karena kita setiap 2 minggu sekali bertemu kan. Selang-seling kita offline, online, offline, online ya. Ya Bapak Ibu, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu dan saling mendoakan. Amin. Amin. Ya, silakan Bu Hetty.
Dengan ini kita bisa tutup ibadat kita sore ini, tapi sebelumnya minta dibantu oleh Ibu Estirina untuk doa penutup. Ya, kita doa ya. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada sore hari ini kami Engkau semua kumpulkan untuk terutama bisa mengikuti jalan salib, dan Engkau juga izinkan kami untuk belajar dari salah satu peristiwa di dalam jalan salib tersebut, di mana Simon dari Kirene awalnya dipaksa untuk memanggul salib. Dalam kehidupan kami, sering juga terjadi hal-hal yang tidak kami kehendaki, yang tidak kami harapkan. Tapi melalui peristiwa jalan salib ini, Bapak, kami ingin mendapatkan pimpinan-Mu terus, khususnya oleh Yesus yang Maha Baik, yang Maha Rahim, yang selalu mau memberikan hal-hal yang istimewa, rahmat-rahmat yang istimewa, yang Dia mau curahkan kepada kami, sahabat-sahabatnya, yang mau dengan setia merenungkan sengsaranya. Karena justru melalui kesengsaraannya Dia mau berbagi kasih, mau menyatakan kasih, dan memberikan suatu konfirmasi bahwa Dia rela untuk menderita, untuk wafat di kayu salib untuk memberikan keselamatan pada kami semua. Allah Bapa di surga, kami tahu Engkau selalu mengasihi kami, selalu membuka diri-Mu untuk kami boleh datang kepadamu dengan berbagai cara. Apakah melalui jalan salib, melalui jam kerahiman, atau melalui doa koronka. Kami percaya Bapa, Engkau sangat mengasihi kami, dan melalui ibadat ini, kami juga yakin dan percaya Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan. Engkau akan mencurahkan rahmat-Mu secara luar biasa kepada pribadi lepas pribadi, baik kami yang berdoa maupun yang kami doakan. Mohon jamahan-Mu Bapa, berkati kami, agar kami hidup berkenan kepadamu. Bunda Maria, Bunda kami semua, doakan kami terus ya Bunda, agar kami menjadi murid-murid yang taat untuk meneladan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih. Ya, sama-sama Pak Andreas. Ya. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Esther. Sampai ketemu.